Halo, ada berita bola apa hari ini? Pembahasan kita, gua coba mau membahas soal format bermain dari Patrick Kluivert yang mungkin bisa diterapin di round 4 melawan Arab Saudi dan juga Irak. Dua raksasa Asia, yang satu udah menjadi langganan Piala Dunia dan yang satu merupakan sang juara Piala Asia saat Indonesia menjadi tuan rumah. Saat itu Irak ketemu Iran di Gelora Bung Karno. Juaranya kalau nggak salah Irak waktu itu. Dan dalam dua pertandingan saat diasuh Sintayong, Indonesia selalu gagal memetik poin. 3 pertandingan bahkan. Atau mungkin lebih ya. Karena di kualifikasi round 2 kita 2 kali ketemu Irak dan kalah. Di Piala Asia kita ketemu Irak dan kalah. Ya 3 kali. Nah, sekarang tonggak kepelatihan berganti dari Sintayong ke Patrick Kluivert. Dari 3-4-3 dan 3-5-2, format 3 back atau 5 back ketika bertahan total, berubah menjadi 4-3-3 atau 4-2-3-1 dengan 4 back. Nah, apakah Patrick Kluivert mungkin akan juga menerapkan 4-4-2 untuk bisa memberikan semacam senjata rahasia untuk melawan Arab Saudi, semacam kejutan untuk melawan Irak? Karena kita tahu 4-4-4-3-3 mungkin sudah terbaca lawan, tapi coba kita atur dulu. Jika bermain dengan 4-3-3, siapa yang menurut gua yang cocok untuk masuk sebagai starting line up? Pertama tentu saja Jay Itzes dan Kevin Dix. Gua lebih suka dengan mereka karena memang selain memiliki tubuh yang ideal sebagai back di Asia, mereka juga memiliki pengalaman yang cukup karena Kevin Dix bermain di Mönchengladbach dan Jay Itzes bermain di Sassuolo. Kiper tentu Emil Audero yang saat ini bermain sangat baik di bawah Mistar bersama Cremonense. Di sayap kanan, kalau Kevin Dix bermain sebagai center back, walaupun kita tahu bahwa Kevin Dix ini sangat-sangat liar ketika bermain di wingback kanan. Liar di sini dimaksud liar bukan bermain tanpa out position, tapi bermain memang sangat-sangat lugas, sangat mobile ketika di wingback. Nah, menggantikan Kevin Dix tentu saja adalah Sandy Walsh yang memang memiliki umpan crossing dan gaya overlapping seperti kalau kita bandingkan dengan Eropa, agak lebay memang, tapi secara postur Sandy Walsh ini secara visi bermain mirip-mirip Branislav Ivanovic-nya Chelsea. Cocok untuk menggantikan Kevin Dix. Kemudian kiri tentu saja milik Kelvin Verdong. Kalaupun bukan Kelvin Verdong ialah Dean James yang memang di saat melawan Lebanon, Dean James ini sangat sebagai tumpuan serangan crossing dari sisi kiri. Kalau lawan Lebanon itu di sisi kanan kita menusuk dengan Jonathan atau Emiliano itu, gue lupa ingat siapa yang bermain di sisi kiri, sisi kanan waktu itu. Di sisi kanan kita menyerang gaya-gaya Belanda era Arjen Robben, menusuk dari sayap kemudian shoot langsung ke gawang. Di sisi kiri kita bermain dengan umpan-umpan crossing dari Dean James. Kalau nggak Verdong tentu Dean James kita berharap, bukan Yance Sayuri, karena waktu Yance diberikan menit bermain dia tidak mampu memaksimalkannya. Kemudian beralih ke defense midfielder. Defense midfielder ini tentu Joy Pelupesi. Mark Locke juga bisa sebagai pengganti, cuman usia Mark Locke sudah 30 ke atas. Nah, dengan 4-3-3 ini gue lebih, pertama itu
jika kita tidak kegolan di awal atau tidak ingin mencari gol di awal, tentu saja 4-3-3 cari aman, yaitu 4-3-3 dengan double central midfielder. Siapa yang akan menjadi central midfieldernya? Tentu saja Tom Hai. Nah, satunya ini yang masih belum ketemu. Ricky Kambuaya merupakan sosok attacking midfielder. Kemudian Stefano Lillipali juga attacking midfielder dan LWF. Yang menemani Tom Hai ini masih belum jelas nih. Oh ya, Beckham Putra. Beckham Putra menurut gua memiliki visi bermain yang bisa dicoba sebagai central midfielder dibandingkan harus memaksakan Ricky Kambuaya sebagai central midfielder. Nah, masuk ke lini serang, 3 lini serang. Tentu yang menjadi harapan kita adalah Ole Romeni menjadi tombak di lini serang timnas Indonesia. Sayapnya di kiri, gue berharap Urat Mangun, karena memang sejak era Sintayong, sejak dia baru datang ketika melawan timnas Vietnam, membantai Vietnam kita 3-0 di Maidin, Urat Mangun ini selalu memberikan kontribusi maksimal. Bahkan saat melawan Jepang dia berhasil 1 lawan 1 dengan Suzuki, namun sayang Suzuki masih bisa menghalau tendangan flashingnya. Nah, Urat Mangun di sisi kiri dan di kanan tentu saja yang mirip itu loh, gaya bermain Robben, menusuk dari sisi sayap kemudian tembak langsung. Menurut gua 3 trio itu adalah trio yang terbaik. Nah, tadi malam gua juga coba meramu-ramu apakah bisa juga ketika kita buntu saat bermain total football, apakah kita bisa bermain gaya Italia dengan 4-4-2-nya? Sangat bisa. Siapa strikernya? Gue masih menjunjung tinggi duet striker Urat Mangun sebagai second strikernya dan Ole Romeni sebagai ujung tombaknya. Kemudian di sisi kiri bisa memaksimalkan Kevin Verdong dan Dean James di wingbacknya. Kevin Verdong memiliki daya jelajah yang cukup baik ketika bermain sebagai LMF maupun sebagai LB. Di sisi kanannya sangat banyak sekali. Ada Yakob Sayuri yang bisa sebagai LMF. Kemudian ada Eliano Renders yang lebih baik dia bermain sebagai LMF daripada RWF. Lebih baik dia bermain sebagai gelandang sayap daripada striker sayap, karena memang posisinya adalah wingback. Dan di back itu udah nggak perlu diutak-atik lagi. Menurut gua back sayap kanan adalah Sandy Walsh kalau bukan Kevin Dix. Central backnya adalah Jay Itzes dan Kevin Dix. Kirinya kalau nggak Dean James adalah Kelvin Verdong. Tapi gua masih pengen Kevin Verdong sebagai LB-nya, dan di sayapnya gue lupa. Kita masih punya nama Egy Melgiansah yang sangat mungkin sangat bisa bermain di sisi kiri untuk memberikan langsung umpan-umpan terukur ke dalam kotak penalti. Nah, itu tadi starting line up kalau bermain 4-4-2. Urat Mangun dan Ole sebagai juru gedor, Ole sebagai striker taktikal dan Urat Mangun sebagai second striker, juru gedornya, destroyernya. Yang nggak ada ketika kita melawan Lebanon adalah umpan-umpan menusuk ke jantung pertahanan. Kita hanya utak-atik bola tengah, kemudian bola ke sayap, umpan crossing. Nggak ada kita memaksimalkan umpan langsung ke jantung pertahanan. Padahal saat era Sintayong kita sangat memaksimalkan permainan kombinasi tiki-taka langsung umpan menusuk ke dalam kotak penalti. Nah, ini yang belum kita dapatkan di era Patrick Kluivert. Pada saat melawan Bahrain kalau nggak salah, kita pernah bermain dengan pola menusuk langsung ke jantung pertahanan. Saat itu kita bermain 3-5-2 dengan Ole Romeni di ujung tombak dan attacking midfieldernya adalah Marcelino Ferdinand. Nah, itu yang perlu diterapin dengan pola 4-4-2 atau
4-3-3 bermain aman sepertinya tidak mungkin kita melakukan itu. Tapi kita bisa melakukan permainan kombinasi untuk memberikan umpan langsung ke gawang itu dengan bermain 4-3-3 menyerang total dengan double attacking midfielder. Siapa double attacking midfielder? Ialah Ricky Kambuaya dan Beckham Putra sebagai orang yang langsung di belakang trio penyerang kita yang bisa mengacak-acak area pertahanan di luar kotak penalti dari Irak maupun Arab Saudi nantinya. Ricky Kambuaya memiliki akselerasi dan juga kalau visi bermain dia masih kurang. Kalau di depan kotak penalti itu masih kadang-kadang ragu-ragu apakah harus mengoper, apakah harus mengkecek, apakah harus tembak, dia masih kurang. Tapi dia memiliki akselerasi dan keberanian yang cukup untuk masuk ke dalam kotak penalti. Beckham Putra memiliki asis yang sangat baik, visi bermain yang baik, dan tembakan yang baik. Beckham Putra adalah pemain yang bisa memaksimalkan tendangan langsung ke gawang dari luar kotak penalti. Dan dia juga memiliki visi bermain untuk mengumpan, melebarkan bola ke lini sayap maupun ke dalam kotak penalti. Itu Beckham Putra. Kemudian Tom Hay nggak dimainin, ya inilah dikorbankan karena Tom Hay gua rasa bukan pemain yang bagus ketika diduetkan atau bermain dengan double attacking midfielder. Tom Hay ini seperti Pirlo, kita harus mengorbankan apakah Joy Pelupesi ataukah Tom Hay yang bermain. Jika Kambuaya dan Beckham Putra bermain atau dengan 4-3-3 gaya Barcelona era Pep Guardiola dengan 1 DM, 1 CMF, 1 AMF. AMF-nya Beckham Putra atau Kambuaya, CMF-nya Tom Hay, dan DMF-nya adalah Joy Pelupesi. Nah, itu sedikit pemahaman gua tentang taktik-taktik yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert. Sekian dan jangan lupa share, like, and comment channel Kandra Ayah Bunda. Anjay.